Nah, ini dia main box yang mati total. Jadi kalau mati total itu jangan salah ganti-ganti atau salah tukar alat. Di sini sudah ada keterangannya 12 volt sama 5 volt, oke. Andaikan dia hadir berarti keseluruhannya, artinya semoga IC yang besar ini nggak jebol. Tapi biar pingin jelasnya, mari kita sama-sama mengukur dan sama-sama belajar ya. Ayo. Jadi sebelumnya kita pasangkan dulu powernya, yang artinya kita pasangkan tegangan 22 volt. Artinya kita untuk tegangan 22 volt. Apakah dia hadir? Ini putus dimakan tikus nih. Kita solder dulu. Yang ini putus dimakan tikus tadi. Jadi sebelum kita pasangkan tegangan 22 volt, mari kita pasang ini dulu. Yang putus kita sambungkan dulu. Jadi untuk sebelum kita pergi ke pergantian atau yang lain-lainnya, sebelum kita ada pergantian, alangkah bagusnya kita cek dulu tegangan 22 volt yang menuju ke main box gitu. Ini kita pengecekan nggak ada pakai serba digital, yang analog pun juga ada, tapi lebih bagusnya yang paling pas kita mengukur pakai tang ampere gitu, mencari titik yang pasti gitu ya. Jadi yang di sini kan mati. Sekarang belum kita pasangkan, mari kita perhatikan ya. Andaikan dia mengeluarkan dip, berarti modul ini bagus, mainbox ini. Nah, ternyata dia nggak ada mengeluarkan suara. Dan sebelum kita pergi ke mainbox, kita pergi dulu ke tegangan AC, apakah dia masuk. Tegangan yang artinya tegangan 22 volt. AC gitu. Tegangan 22 volt AC. Nah, ini kabel kita yang kena juga ya. Entah apa ini yang kena. Kenapa jadi 39? Dia wajib yang diminta sama mainbox ini 22 volt gitu. Kita beri jepitan dulu. Apakah ini alat pengukur kita error atau bagaimana? Angka bagusnya kita matikan dulu. Kita posisikan ke AC ya. Berarti tadi kita salah posisikan untuk tegangan volt DC, AC atau DC. Maaf, salah skill. Namanya orang belajar, mari sama-sama belajar. Ini bukan menggurui ya, atau sok pintar gitu. Kita cuma memberi trip aja atau berbagi pengalaman. Jadi buat orang yang perdana belajar, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat apakah lampunya ini menyala. Sekarang ini modulnya belum mengeluarkan tegangan untuk itu ya.
Coba kita paksakan dulu hidupnya. Yang ini kita tekan tombol paksa. Andaikan dia ada, langsung keluar. Nah, ternyata memang betul mati total ya. Kita cek lagi bagian tegangan yang wajib dikeluarkan. Biru, berarti biru yang dinyatakan power. Satu, coklat ke biru. Nah, oke. Di sini nyampe ya. Di sini keluar tegangannya 22 volt. Tapi kenapa di sini nggak nyampe tegangan 22 volt? Sekarang dia nyampe. Jadi tegangan 22 volt sudah menuju ke main box. Sekarang kita mari ukur tegangan 12 voltnya ya. Kita posisikan alat pengukuran kita ke tegangan DC, bukan AC tapi DC. Jika dia hadir tegangan 12 berarti oke ya. Nah, tegangan 3000 volt, 32 hadir. 32 hadir berarti kita akan mengukur ini RD 12 volt kosong, 5 volt pun juga nggak hadir. Jadi dicurigakan bagian tegangan mid 2K3. Mari kita cabut dulu. Lebih bagus kita hati-hati daripada kesetrum, bisa-bisa masuk kubur. Oke guys, dan muatannya ini kita buang dulu daripada dia. Jadi tegangan yang nggak keluar tadi kita buang dulu. Jadi mari kita sama saksikan. Ini video nggak kita skip sama sekali ya, atau kita carikan penggantinya dulu. Di sini nilainya (2K3). Jadi 2K3 dari power supply untuk mensuplai ketegangan dari tegangan AC menjadikan DC melalui mid 2K3. Sekarang kita carikan dulu apa itu mid 2K3. Semoga partnya ada. Apakah ada atau enggak? Ya Allah, kosong guys. Kosong. Di sini adanya cuman apa ini? Mari kita cari dulu. Oke, selamat siang sobat semua. Ini sambungan video yang semalam. Kita baru dapat partnya, karena tadi malam kita mengerjakan N-box ini jam 3 malam, jadi partnya nggak dapat, tunggu siang dulu dan
langsung dapat partnya, kita beli ya. Dan ini sudah saya ganti, judulnya nih mainbox yang mati tadi malam, yang bahasa kasarnya modul AC gitu, yang mati total. Hanya segini secoil, tapi unit indoor dan outdoor Anda tak bakalan bekerja ataupun di remote ya. Jadi sekarang sudah kita pasangkan, mari kita tes apakah di penggantian ini berhasil. Yuk sama-sama kita saksikan. Jadi ini bolan kita artikan buat itu yang kita gantikan bola-bola ini sebagai outdoornya ya. Apakah ini dia bekerja apa enggak? Jikalau tegangannya yang dia minta cukup, biasanya dia langsung bekerja. Kita pasangkan dulu itunya ya, jalur ke outdoornya. Jika lampu ini hidup, berarti unit outdoor sudah bekerja. Indoor dan outdoor udah saling kerjasama gitu. Oke guys, sudah kita pasang. Jadi semalam kita pengukuran tegangan 12 voltnya nggak hadir, 5 voltnya nggak hadir, yang hadir cuma tegangan 32.000 volt. Oke, yang nggak hadir itu tegangan 5 volt sama 12 volt. Ayo mari sama-sama kita cek apakah tegangan yang kita curigai tadi sekarang sudah hadir setelah penggantian partnya atau MIP 2K3. Kita posisikan dulu tegangan bagian AC, kita tancapkan dulu ini striker. Nah, tegangan striker, jadi dari striker dia wajib mengeluarkan tegangan 22 volt AC. Nah, tegangan 22 volt AC hadir ya. Apakah ini sudah menuju ke mainbox tersebut? 22 volt. Nah, sudah ada. Sekarang kita cek bagian tegangan itu power supply ya. Power supply itu dia mempunyai tegangan DC. Kita kembalikan tangan per kita posisi DC ya. DC. Yang awal kita cek itu tegangan 31, siap itu tegangan 12 volt sama 5 voltnya ya. Tegangan 31 berada di kapasitor yang paling besar. Nah, ini dia. 31 atau 32 hadir ya. Nah, 31 hadir. Sekarang kita cek itu bagian tegangan 5 volt. 5 voltnya apakah sudah hadir? Nah, cek tegangan 12 volt dulu lah. Puyeng aku nih.
Iya, dapat di 13 volt rupanya ya. Jadi lebih dari 12 volt. Hadir 5 voltnya atau nah, hadir ya. 5 voltnya sudah hadir sekarang. Dapat di 4,468. Jadi tegangan yang dia minta sudah hadir. Sekarang posisi ininya belum nyala ya, belum tanda perintah atau remote atau paksa. Sekarang kita coba paksa, apakah dia memberikan tanda-tanda kehidupan atau kita beri, aduh, sentrum ya, ke sentrum guys, ke sentrum. Ternyata unit outdoor langsung bekerja, indoor dan outdoor, yang artinya dia bekerja sama, komunikasi. Jadi nggak salah kita tuh belajar dulu dari awal. Jadi mainbox ini sebenarnya dia barang mati. Jadi yang ngatur benda yang mati tadi itu kita sendiri sebagai teknisi. Mau mati atau mati permanen atau ingin kita hidupkan. Jadi sekarang kita memperbaiki ya, jangan dimatikan. Jadi ini punya konsumen, orangnya sudah tanya-tanya barang saya bagaimana, apakah sudah bagus. Jadi belum sempat kita kerjakan, sudah spending 3 hari. Alhamdulillah nih, pekerjaan kita lanjut ya. Nah, sekarang dia menunjukkan timer error. Jadi kelebihan unit AC sekarang, kelebihannya sangat luar biasa. Jadi ketika si termis nggak dapat dingin dari apa namanya, dari evaporator, maka dia akan memprotek yang ke jalur ke kompresor. Jika dapat termis ini suhu yang dia minta, contohnya 0,5, maka kode timer ini nggak bakalan, maka kode yang error yang memprotek ini hilang gitu. Yang artinya kalau dia dapat dingin, kuningnya ini hilang. Jadi ruang kita bisa dingin, bisa itu, cukuplah semuanya. Itulah kelebihan unit sekarang ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman sebelum tahun 2001 gitu, AC-nya walaupun nggak ada freon, yang outdoor tetap aja bekerja, terkecuali kompresornya sudah overhaul ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat dari CV Alina Teknik, Alina Ali ya. Dimanapun berada, jika Anda suka katakan suka, jika tidak suka cukup tekan kembali aja atau diblokir juga nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.